Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama Pak Ahmad Hijrah. Ya. Pertama-tama Bapak ingin menyapa anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga anak-anak Bapak semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, fokus meskipun kita masih belajar secara daring. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan muatan pelajaran matematika sesuai dengan apa yang sudah Bapak konfirmasikan ke grup kelas kita malam tadi. Ya, jadi kompetensi dasar yang akan kita selesaikan pada hari ini adalah hubungan antar satuan waktu. Membicarakan tentang satuan waktu, Bapak yakin anak-anak Bapak semuanya sudah belajar di kelas 2 dan sudah mampu untuk menyatakan jam. Selain jam, kita akan juga melihat di sini hubungan-hubungan yang terkait ke dalam hubungan satuan waktu. Coba anak-anak Bapak perhatikan di buku paketnya juga sebagai referensi tambahan sambil melihat slide yang Bapak tampilkan di sini. Apa saja yang dikatakan dengan hubungan antar satuan waktu? Hubungan antar satuan tersebut Bapak tulis di sini ada hal yang harus anak Bapak perhatikan, ya. Ini dia rumus yang harus anak Bapak ingatkan. Ini dia. Ya. Ada menit ke detik, jam ke menit, hari ke jam, minggu ke hari, bulan ke hari, bulan ke minggu, tahun ke bulan, tahun ke hari. Inilah yang dinamakan hubungan antar satuan waktu. Nah, ini ya, rumusnya ini harus diingat. Karena ketika anak-anak Bapak sudah menguasai, sudah hafal yang namanya tiap hubungan antar satu waktu ini, maka anak-anak Bapak akan menyelesaikan soal yang akan Bapak sampaikan tadi yang terkait dengan hubungan antar satu waktu akan lebih mudah dan lebih memahami. Karena dasarnya berasal dari rumus yang Bapak sajikan ini. Nanti misalnya hubungan yang ditanyakan di sini menit ke detik. Nah, anak Bapak harus paham. Berapapun itu soalnya anak Bapak tetap harus paham. 1 menitnya ada berapa detik dulu, atau 1 minggu itu ada berapa hari dulu, dan seterusnya. Oke, anak-anak Bapak semuanya, ini langkah yang pertama harus Bapak ingat. Oke, anak Bapak ingat. Nah, sekarang kita masuk langkah yang kedua. Nah, ini dia langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua, ini yang harus anak Bapak ingat. Nih, bagaimana cara untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan hubungan antar satuan waktu. Nih, Bapak buat di sini dalam bentuk tangga, ya. Dalam bentuk tangga, silakan anak Bapak lihat, ya. Nah, dalam bentuk tangga artinya, ya. Jika ia menurun tangga, berarti dari atas ke bawah seperti yang telah ditunjukkan tanda panah berwarna hitam, maka setiap hubungan antar satuan tersebut akan kita kalikan untuk menyelesaikannya. Kebalikannya, perhatikan tanda panah merah. Jika ia naik tangga, artinya dia dibagi. Ya, jadi kalau dia turun tangga, misalnya hubungannya yang ditanyakan tahun ke minggu, kita lihat dia ternyata turun tangga, artinya akan kita kalikan. Kalau hari ke tahun, dia naik tangga, artinya akan kita bagi. Ya, jadi jangan lupa anak-anak Bapak ini dihafalkan. Kalau dia turun tangga, artinya kita kalikan. Kalau dia naik tangga, kita bagikan. Tahun ke bulan, ya, atau tahun ke minggu turun tangga berarti kita kalikan. Terus jam ke tahun, hari ke tahun, minggu ke bulan, naik tangga kita bagikan. Supaya anak-anak Bapak tidak mengalami keraguan ketika mengerjakan soal yang Bapak kasih nantinya. Jadi ini langkah kedua yang harus anak Bapak ingatkan. Setelah ingat rumus yang pertama tadi, langkah kedua yang ini harus anak Bapak pahami. Supaya tidak salah ketika dia turun tangga jangan dibagikan. Ya anak Bapak semuanya.
Kalau dia naik tangga baru kita bagikan. Kalau dia turun tangga seperti ditunjukkan tanda panah berwarna hitam kita kalikan. Kalau dia naik tangga seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna merah baru kita bagikan. Anak-anak Bapak semuanya, untuk lebih memahami kita perhatikan contohnya ya. Ya sini. Contoh soal. 3 tahun sama dengan berapa bulan? Perhatikan dan ditunjukkan tanda panah merah. Tanda panah merah menunjukkan hubungan yang ditanya di sini adalah tahun ke bulan. Tahun ke bulan turun tangga apa naik tangga? Wah, nggak ada tangganya di sini. Makanya nantinya anak-anak Bapak harus paham, harus hafal ya, dia turun apa naik. Ternyata tahun ke bulan itu turun, maka kita kalikan ya. Nah, 3 tahun sama dengan berapa bulan? Sebelum kita mengalihkan 3 tahun yang ini ya, kita cari dulu tahunnya. 1 tahun itu ada berapa bulan? Ternyata 1 tahun itu ada 12 bulan. Setelah kita dapat 1 tahunnya ada 12 bulan, barulah kita kalikan dengan soalnya tadi 12 kali 3. Dapatlah jawabannya 36 bulan. Bisa ya anak-anak Bapak semuanya ya. Kemudian soal yang kedua. Perhatikan hubungan antar satuan yang ditanyakan. 3 jam ditambah 15 menit sama dengan berapa menit? Jadi ada 2 hubungan antar satuan waktu yang ditanyakan di sini. Yang pertama jam ke menit. Perhatikan tanda panah berwarna merah ya. Jam ke menit. Nah, jam ke menit artinya harus kita rubah terlebih dahulu karena dia tidak sama. Karena jam disuruh dihubungkan dengan menit, maka jam tersebut harus kita rubah ke dalam menit ya. Kalau dia tidak sama seperti hubungan jam dan menit yang ditunjukkan tanda panah merah ini, harus kita rubah dulu. Artinya jam harus kita rubah ke menit. Bagaimana cara mengerjakannya Pak? Kita cari tahu dulu 1 jam itu ada berapa menit. Ternyata 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau sudah kita temukan 1 jam 60 menit berdasarkan rumus tadi ya, harus anak Bapak hafal tadi, maka tinggal kita kalikan karena kita tahu jam ke menit dia turun tangga, artinya kita kalikan. Ya, jadi hubungan jam ke menit kita kalikan. Kita kalikan. Nah, 1 jam 60 menit kalikan dengan soalnya, berarti 3 kali 60, maka dapat jawabannya 180. Kalau anak-anak Bapak menemukan soal seperti ini, contohnya tadi 3 kali 60 di tempat satuannya ada 0 ya, itu tinggal kalikan aja. 3 kali 6 18 tambah 0-nya aja. Kalau anak Bapak mau triknya lebih cepat ya. Jadi dapat jawabannya 180 menit. Nah, terus hubungan yang kedua menit ke menit. Perhatikan tanda panah berwarna hitam. Kalau dia sudah bentuknya hubungan satunya sama, kita tidak perlu merubah lagi. Tinggal kita jumlahkan aja lagi dengan hubungan tersatuan jam tadi yang sudah kita rubah. Sudah dapat 3 jam sudah kita rubah, ternyata dapat 180 menit. 15 menitnya tidak perlu dirubah karena dia sudah satuannya sudah sama menit ke menit, berarti tidak perlu kita rubah. Tinggal kita jumlahkan dengan hubungan satuan jam tadi yang sudah kita rubah. Artinya 180 menit ditambah 15 menit. Maka dapatlah jawabannya 195 menit. Ya. Oke, anak-anak Bapak semuanya bisa ya? Paham ya anak-anak Bapak semuanya ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. 3 bulan dikurang 14 hari sama dengan berapa minggu? Perhatikan di sini ya. Hubungan antar satuan waktu yang ditanyakan yang pertama. Simak anak-anak Bapak semuanya. Yang pertama perhatikan ya. Perhatikan hubungan yang pertama adalah tanda panah berwarna biru ya. Tanda panah berwarna biru ya, itu ada bulan dikurang hari sama dengan berapa minggu ya. Yang pertama hubungan antar satuan yang pertama ada bulan ke minggu ya. Ada bulan ke minggu.
Perhatikan ya, ada bulan ke minggu. Kita rubah dulu 3 bulan ke minggu. Perhatikan garis biru, tanda panah biru anak-anak semuanya ya. Nah, 3 bulan kita akan rubah ke dalam bentuk hubungan satuannya dengan minggu. Nah, sebelum kita rubah 3 bulannya dulu, kita lihat dulu bulan ke minggu dia turun atau naik tangga. Yang tanda panah biru, anak-anak semuanya simak, bulan ke minggu turun atau naik tangga. Ternyata ia turun tangga, maka kita kalikan ya, seperti yang Bapak kasih. Bapak di garis biru itu kan Bapak letakkan tanda panah tanda kali, artinya kita kalikan karena dia turun tangga. Nah, sebelum kita mengerjakan 3 bulannya terlebih dahulu, anak Bapak semuanya harus cari dulu 1 bulan itu ada berapa minggu. Ternyata ada 4 minggu. Ini dia 4 minggu ya anak Bapak semuanya ya. Nah, 1 bulan 4 minggu berarti kalau 3 bulan 3 dikali 4, dapatlah jawabannya 12 minggu. Terus hubungan yang kedua, hari ke minggu. Hari ke minggu. Hari ke minggu naik apa turun? Naik, Pak. Maka di sini Bapak letakkan tanda panah warna merah, ada di situ simbol tanda bagi. Artinya dia naik tangga, harus kita kerjakan dengan cara membagi. Bagaimana cara kita membagi, Pak? Sebelum kita mengerjakan hari ke minggu, kita ketahui dulu satu minggu ada berapa hari. Ternyata 1 minggu itu ada 17 hari. Nah, kalau 14 hari sama dengan berapa minggu? Kita balikkan aja, kita bagikan jumlah hari dalam soal tadi dengan jumlah hari dalam 1 minggu. Artinya 14 dibagi 7, ini dia. Maka dapat 2 minggu. Nah, setelah sama-sama dalam bentuk minggu ya, hubungan bulan ke minggu sudah kita rubah dapat 12 minggu, hubungan 14 hari ke minggu sudah kita rubah dapat 2 minggu, baru bisa kita selesaikan. Minta hubungannya di sini adalah dikurang, ini dia, dikurang ya. Maka 12 minggu dikurang 2 minggu sama dengan 10 minggu. Nah, Bapak semuanya bisa paham ya anak-anak Bapak semuanya ya. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. 2 hari dikurang 360 menit sama dengan berapa menit? Coba lihat di sini. Kita selesaikan dulu satuannya sini hari ke jam dulu. Nah, perhatikan tanda panah yang di bawah anak-anak semuanya. Hari ke jam. Hari ke jam dia turun tangga atau naik tangga anak-anak Bapak semuanya. Ternyata hari ke jam dia turun tangga. Makanya di sini kita kalikan karena dia turun tangga. 2 hari sama dengan berapa jam? Sebelum kita menyelesaikan 2 hari, kita cari tahu dulu 1 harinya ada berapa jam. Ternyata 1 hari ada 24 jam. Kalau 2 hari berarti 2 kali 24 sama dengan 48 jam. Bisa ya anak-anak Pak semuanya ya. Kemudian hubungan yang kedua, menit ke jam. Nih dia ya, perhatikan tanda panah yang di atas. 360 menit sama dengan berapa jam? Berarti menit ke jam. Menit ke jam artinya dia naik tangga. Naik tangga berarti kita bagi ya. Nah, sebelum kita membagikan 360 menit berapa jam, kita cari tahu dulu 1 jam itu sebenarnya ada berapa menit sih anak-anak semuanya? 60 menit. Oke, bagus, ada 60 menit. Nah, 360 dibagi dengan jumlah menit dan 1 jam ada 360 menit. Jadi mudah. Untuk memudahkan anak-anak Bapak membagi, ya, kan angkanya besar ini supaya dia perkecil. 0 di bilangan samping kanan kita hilangkan 1, di samping kiri juga kita hilang 1, artinya tinggal 36 dibagi 6. Nah, mudah kan anak-anak Bapak membagikan 36 kali 6. Kalau 360 bagi 60 kan besar, anak-anak Bapak bingung. Hapuskan saja kalau di samping kanan kita hapus 1 0, samping kiri juga kita hapus 1 0 ya. Jadi tinggal 36 lebih dengan 6, lebih memudahkan anak Bapak untuk membaginya karena anak Bapak sudah hafal perkalian. Artinya 36 bagi 6 dapatlah 6 jam. Nah, begitu ya anak Bapak nanti kalau membagi
bilang seperti contoh tadi ya, buang aja nolnya, sama-sama banyak ya. Oke, jadi setelah kita robah menjadi jam semuanya sesuai dengan pertanyaan soalnya diminta, kita robah dapat 48 jam dengan jam 2 hari ternyata 48 jam, 360 menit ternyata 6 jam. Oke, anak-anak Bapak semuanya ya. Setelah sama, bentuknya sama-sama dalam bentuk jam. Nah, seperti ini barulah bisa kita selesaikan karena soalnya minta dikurang, kita kurangi. Berarti 48 dikurang 6 jam, dapatlah jawabannya 42 jam. Seperti itulah cara kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan hubungan antar satu waktu. Bapak rasa untuk penjelasan materi kali ini cukup sampai di sini. Dengan catatan Anda Bapak tetap memperhatikan buku paketnya ya ketika mendengarkan penjelasan dari Bapak. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita mudah mencernanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.